Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Dwi Rantini dari 2023C ingin menjelaskan sejarah telaah kurikulum Indonesia. Pengertian sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia merupakan cerminan dari upaya sistem pendidikan negara ini untuk mengikuti perubahan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Proses pengembangan kurikulum telah melalui berbagai fase dan transformasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan ekonomi. Yang pertama ada periode sebelum kemerdekaan. Sejarah perkembangan kurikulum pada masa periode penjajahan, yaitu sejak datangnya orang-orang Eropa, yaitu masa Kompeni Belanda dan masa pemerintahan Jepang. Kurikulum pada masa Kompeni mempunyai misi penyebaran agama untuk mempermudah pelaksanaan perdagangan di Indonesia. Pada abad 16 dan 17 berdirilah lembaga-lembaga yang dengan upaya penyebaran agama Kristen di Indonesia. Pendidikan tersebut untuk bangsa Belanda dan pribumi. Yang pertama ada kurikulum 1947, di mana mempunyai penyebutan populer menggunakan Leer Plan atau rencana pelajaran ketimbang istilah kurikulum dalam bahasa Inggris. Asas pendidikan diterapkan adalah Pancasila. Situasi perpolitikan mengganggu jalan perang revolusi, maka rencana pelajaran 1947 diterapkan pada tahun 1950. Dikarenakan susunan rencana pelajaran 1947 sangat sederhana, hanya memuat dua hal pokok, yaitu mata pelajaran dan jam pengajarannya. Selanjutnya, kurikulum 1952. Pada tahun 1952, di penghujung era Presiden Soekarno, muncul rencana pendidikan 1964 atau kurikulum 1964, fokusnya pada pengembangan daya cipta rasa, karsa, karya, dan moral atau pancawardhana. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi. Yang pertama, moral, kecerdasan emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan dan jasmania. Dan yang ketiga, kurikulum 1964. Pemerintahan kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia, kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Sama halnya dengan kurikulum 1952, memiliki 5 kelompok bidang studi. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktik. Dan yang keempat ada kurikulum 1968, merupakan pembaruan dari kurikulum 1964, yaitu dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada pelaksanaan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Selanjutnya ada kurikulum 1975 yang menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO yang terkenal saat itu, metode materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Selanjutnya ada kurikulum 1984 atau CBSA. Kurikulum ini berorientasi kepada tujuan instruksional, didasari oleh pandangan bahwa pemberian pengalaman belajar pada mahasiswa dalam waktu belajar yang sangat terbatas di sekolah harus benar-benar fungsional dan efektif. Karena sebelum pemilih atau menentukan bahan ajar, yang pertama harus dirumuskan adalah tujuan apa yang harus dicapai siswa. Selanjutnya, kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal ini berdampak pada sistem pembagian waktu pelajaran, yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem catur bulan. Dan kurikulum 2004 atau KBK dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi. Pendidikan berbasis kompetensi menitik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas tertentu sesuai dengan standar performance yang telah ditetapkan. Kurikulum 2006 KTSP. Muncullah KTSP tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi. Tidaklah banyak perbedaan dengan kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Selanjutnya, kurikulum 1968. Penyusunan pada kurikulum 2013 adalah bagian dari melanjutkan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi KBK yang telah dirintis pada tahun 2004 dengan mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada penjelasan pasal 35.
Dan yang terakhir ada kurikulum merdeka. Model ajar kurikulum merdeka merupakan pergantian dari RPP yang berformat dan bersifat variatif yang meliputi materi atau konten pembelajaran, metode pembelajaran, interpretasi, dan teknik mengevaluasi yang disusun secara sistematis dan memukau untuk mencapai indikator keberhasilan yang diharapkan. Sekian, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.